kembali dengan Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Di episode ke yang 50 ini tentunya sangat spesial karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya lansia nasional yang ke-30. Bicara tentang lansia, banyak orang langsung terfikirkan tentang individu yang sering sakit-sakitan. Identik juga dengan kepikunan, sehingga banyak lansia yang mulai menjalani kehidupannya dengan terbatas. Padahal, menjadi lansia bukan berarti berhenti bahagia tentunya. Apalagi sampai tidak produktif, sehingga nanti berakibat kehilangan makna dari hidupnya. Justru di usia lansia ini, individu tetap bisa menjalani hidup sehatnya, menjadi tenang sehingga dapat menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik. Nah, di episode Rehat kali ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang lansia dan bagaimana menghadapi proses menua dengan biasa dan kita persiapkan sejak muda agar masa tuanya nanti tetap berkualitas. Bersama saya Teici dan seorang narasumber yang pasti sangat mumpuni dan terkenal seorang psikiater konsulen yang baik hati, yaitu Dr. Dian Indriasari SPKJ, subspesialis GER Konsulen. Kita sapa dulu ya. Selamat siang, Dok. Selamat siang Teici, selamat siang teman-teman semua. Oke, gimana Dok kabarnya hari ini, Dok? Baik, alhamdulillah sehat, berkarya, beraktivitas. Beraktivitas selalu semangat ya, Dok ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih nih, Dok. Di sela-sela kesibukan dokter mau menyempatkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Dok, sebenarnya ya, menua itu kan proses yang alami ya, Dok ya. Ya, tapi kenapa ya banyak orang itu sangat takut untuk menjadi tua gitu, Dok? Nah, dari persepsi kesehatan jiwa sendiri itu seperti apa, Dok? Oke, jadi memang betul kata Teici bahwa menua itu adalah suatu proses dalam kehidupan manusia. Betul. Dan semua manusia tuh pasti akan melewati proses ini gitu. Dan proses menua itu sekali lagi bukan penyakit. Oke. Jadi dan memang sih terjadi perubahan-perubahan ya, perubahan misalnya kondisi fisik, perubahan otak, perubahan mental mungkin ya. Jadi misalnya kayak kondisi fisik nih biasanya yang paling terasa itu pada saat memasuki usia lanjut itu adalah ada penurunan massa otot, Teici. Nggak usah lansia deh, kita juga terasa, kita jelita kan? Ya. Iya. Kadang-kadang kan kita berguraunya tuh, ya Allah usia masih muda tapi ototnya kok udah kayak jompo gitu. Segala capek gitu, pegel rasanya gitu ya, Dok ya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu memasuki usia lansia sekitar 60 tahun, itu massa ototnya berkurang banget. Jadi akhirnya kadang-kadang perlu ada penyesuaian diri kan gitu. Apakah yang tadinya bisa nih jalan ke pasar atau apa, sekarang kok jalan dikit aja udah capek. Nah, kayak gitu. Terus udah kayak gitu ada memori kita kalau kita rasakan makin usia kesini agak melambat ya. Betul. Misalnya kayak ini kita baca buku atau apa, dulu sih cepet baca seret gitu, udah inget. Sekarang kita harus baca berkali-kali. Betul, gitu. Sampai 5 kali, Dok. Ya, curhat. Jadi karena itu ya, karena proses penuaan itu. Terus kalau dari segi jiwa apa ya yang dipengaruhi? Ternyata emosi. Emosi pada usia lanjut itu mungkin lebih sensitif ya gitu. Nah, karena itu mungkin ya, jadi takut gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang akan memasuki masa lansia itu merasa takut ada kesehatannya berkurang, terus dia jadi nggak mandiri, dia jadi tergantung sama orang. Misalnya ke kamar mandi aja kan takut licin tuh, jadi harus didampingi misalnya kayak gitu. Terus ada juga kondisi-kondisi di mana di lansia, pada fase lansia ini ibu bapak jadi
jadi banyak sendiri misalnya kan, mungkin teman-teman atau ada yang berpulang, terus anak-anak juga enggak, kan mungkin anak kalau usia lansia tuh anak udah mulai dewasa ya, udah mulai mandiri gitu. Jadi adanya kesepian itu juga kadang-kadang membuat Bapak Ibu cemas untuk memasuki masa lansia. Iya betul dok, sering saya dengar itu ya ada lansia, itu teman saya udah meninggal, yang ini udah meninggal gitu ya. Oke dok, jadi kalau bisa disimpulkan menua itu pasti ya dok ya, proses alami gitu ya. Nah di menua ini ada perubahan-perubahan secara fisik gitu, tapi tidak hanya fisik saja, tapi juga dari emosi juga gitu ya dok ya. Juga Nah tadi kan dok ya disampaikan bahwasanya ada penurunan daya ingat nih dok ya, sehingga ada nih orang selalu bertanya kalau orang lansia itu identik dengan pikun dok. Nah kalau yang kayak gitu itu gimana dok? Dan juga kesepian yang tadi sudah disampaikan. Sebenarnya enggak sih ya, maksudnya enggak, kita nggak bisa mengeneralisasi atau bilang bahwa semua lansia bakal pikun gitu atau bakal kesepian, enggak sih. Banyak juga ya lansia yang dia tetap aktif gitu, tetap bersemangat gitu kan, terus tetap berpikir positif, itu banyak juga ternyata gitu. Tetapi memang ada sih gitu, ada beberapa lansia yang sudah mulai kok daya ingat saya jadi agak agak berkurang ya gitu. Itu ada seperti itu. Cuman kita mesti lihat juga tuh daya ingat menurun itu apakah itu normal atau itu penyakit. Itu ada perbedaannya. Ada bedanya ya dok, tapi nanti mungkin ya dok ya. Memang kadang ya kita aja tuh kalau misalnya ngelakuin sesuatu nih dok ya suka lupa. Nah itu hal yang biasa atau gimana tuh dok kalau dari lihat ini? Oke, jadi ini kita tuh maksudnya berarti masih di bawah lansia? Ya. Oke. Lupa itu sebenarnya manusiawi banget. Manusiawi ya dok ya? Apalagi kalau misalnya kita banyak berpikir, otak kita dipakai untuk beraktivitas, itu lumrah kalau misalnya kita ada sewaktu-waktu lupa. Nah, melupanya kita kalau misalnya itu masih, misalnya kita lupa nih, aduh tadi tuh saya kenalan sama siapa ya, orang baru tuh siapa ya gitu, nggak berapa lama kemudian kita mengingat. Dan lupanya itu nggak setiap waktu, nggak setiap hari kita lupa, itu saya rasa masih normal ya. Kalau pada lansia gimana dok? Pada lansia juga sama sebenarnya gitu, karena memang ada beberapa kondisi memori pada lansia itu kita sebut namanya degeneratif ya. Namanya degeneratif ya sobat jiwa. Iya, jadi dengan kondisi seperti itu memang sudah sudah lumrah kalau misalnya ada terjadi penurunan. Tapi seperti yang tadi saya bilang nih, penurunannya karena penyakit atau penurunan normal. Jadi kalau penurunan normal itu ada bahasa Inggrisnya tuh AAMI. Apa tuh AAMI? Age Association Memory Impairment. Jadi penurunan memori karena proses penuaan. Itu tadi seperti yang saya bilang, misalnya nih Bapak Ibu lansia, tadi saya taruh jam di sini gitu kan, di mana ya kok nggak ada di sini ya. Terus udah gitu akhirnya akhirnya pas pada saat beliau ingat-ingat itu ternyata ingat lagi tuh gitu. Nah terus udah kayak gitu, dan lupanya itu tidak setiap hari ada, tidak setiap waktu ada gitu. Nah itu yang disebut proses atau penurunan daya memori yang memang sesuai dengan proses penuaan, dan bisa kita bilang deh itu normal gitu. Tapi kalau yang nggak normal itu proses penurunan memori atau daya ingat, tetapi itu memberat. Makin berat, terus bukan minimal ya, maksudnya gangguan daya ingatnya itu lebih ke kejadian yang baru, baru terjadi nih. Misalnya tadi pagi udah makan belum Bu gitu. Saat ini berarti gitu dong? Iya. Jadi misalnya tadi pagi udah makan belum? Belum, padahal udah kayak gitu, seperti itu. Jadi memori itu terus memburuk gitu, terus memburuk hampir tiap hari.
lupa gitu. Kadang-kadang disertai dengan gangguan perilaku, misalnya saya lupa nih naruh barang di mana gitu. Terus kadang-kadang curiga sama anaknya, kamu ya yang ambil itu. Nah, kalau sudah ada keluhan-keluhan itu biasanya memang butuh untuk lebih apa ya, diperiksakan lah ke profesional gitu. Apakah itu penyakit atau bukan? Itu yang bisa disebut demensia atau apa tuh, Dok? Ya, jadi mungkin belum tentu demensia ya. Kita ada tahapan-tahapannya. Nah, sebelum demensia itu ada gangguan daya ingat yang ringan atau kita sebut MCI, mild cognitive impairment. Tetapi ada juga penyakit selain demensia yang kadang-kadang lupa. Depresi. Gitu. Jadi depresi itu juga gejalanya mirip sama ya? Demensia. Tapi bedanya depresi insya Allah bisa disembuhkan. Kalau demensia itu sulit karena dia akan terus bertambah buruk. Tadi kan yang ringan nih, Dok. Kemudian ada lagi yang tingkatannya setelah itu langsung demensia atau gimana, Dok? Ya, kalau biasanya ada yang ringan, mild cognitive impairment. Terus biasa sih langsung demensia ya. Langsung demensia setelah ringan ada itu. Kondisi misalnya sudah terganggu ADL-nya kayak gitu. Nah, tadi terkait dengan fungsi otak barangkali ya, memori ya, Doknya. Nah, sekarang nih, Dok, banyak juga yang cerita ke saya gitu, ke kita juga, lansia tuh merasa kesepian, Dok. Padahal itu dia tuh tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang disayanginya gitu. Ada cucunya, ada anaknya, tapi tetap lansia itu curhat ke kita tuh kesepian. Nah, hal itu mengapa bisa terjadi seperti itu ya, Dok ya? Iya, karena bisa kita harus cari tahu ya kebutuhan Bapak Ibu lansia tuh apa gitu. Bisa jadi kan zaman sekarang ya Teh, bisa jadi tuh di rumah tuh banyak orang gitu kan, ada anaknya, menantu, cucu-cucu. Tapi mereka terikat nggak secara emosional. Bisa kan Teteh mungkin lihat misalnya kita ada arisan nih sekeluarga gitu. Tapi kok pada diem, pada main HP misalnya. Ya kan? Lingkungan juga mempengaruhi ya, Dok ya, kalau kayak gitu. Ada keterikatan emosi enggak gitu. Jadi Bapak Ibu lansia di situ dikelilingi banyak saudara-saudara, tapi diajak bicara enggak, ditanya gimana kabarnya, kontaknya ya, Dok ya gitu. Jadi meskipun banyak orang, kadang-kadang beliau-beliau tetap merasa kesepian. Mungkin itu ya Teh ya. Gitu. Atau bisa juga karena kehilangan pasangan barangkali, Dok. Ya itu atau kondisi yang sangat ini ya, lebih berat lagi lah ya gitu. Jadi pada saat kondisi kehilangan itu, apalagi kehilangan pasangan, mungkin menikahnya udah lebih dari 30 tahun, selalu bersama-sama, tiba-tiba saat ini tidak ada, itu akan terjadi gangguan penyesuaian, akan terjadi lama-lama mungkin bisa depresi juga Teh. Akhirnya bisa depresi juga bisa. Gitu. Nah, ini juga nih, Dok, yang selalu dikeluhkan. Kalau tadi yang dikeluhkannya itu lansianya, sekarang itu banyak yang dikeluhkan itu dari anggota keluarganya ya, misalnya anaknya atau cucunya. Katanya lansia tuh rewel, Dok. Gimana tuh, Dok? Sebenarnya definisi rewel itu kita mesti nanya juga ya. Gimana gitu kan, apakah rewel itu lansianya minta diperhatikan gitu kan, gitu bisa aja. Terus kadang-kadang iya tuh cari perhatian aja. Kalau saya pribadi sih saya nanya balik, emang kenapa kalau Bapak Ibu lansia minta perhatian? Masalah gitu ya? Iya. Masalah nggak nih? Iya benar. Kalau misalnya mereka ngeluh sakit atau apa, aduh nggak enak badan nih gitu, ini pengen ditemenin atau apa, emang seperti itu kan gitu. Kondisi beliau itu kan kondisi yang dimana pada saat beliau sakit, beliau ketakutan nih nggak ada orang yang bisa membantu beliau karena beliau udah secara fisik kan udah ini ya, udah ngedrop ya. Kalau misalnya ditambah sakit tuh biasa kan Teteh juga tahu ya, pasien-pasien lansia kita di sini tuh untuk jalan aja susah, ya kan? Untuk ambil minum di situ aja susah gitu kan. Jadi beliau memang membutuhkan keluarga untuk mendampingi beliau. Kadang-kadang nggak bisa tidur, tahu nggak Teteh kenapa? Lansia. Karena takut
misalnya pada saat beliau tidur, Oke. beliau meninggal, nggak Oke. ada yang mengurus Oh, beliau. jadi itu ya yang sering Mm-mm. dalam pikiran lansia itu. Makanya kenapa banyak lansia di malam hari itu nggak bisa tidur ya Iya, dok ya. iya. Mungkin dia ketakutan juga. Mm-mm. Atau misalnya anaknya tidur duluan atau tidur di Oke, mana kan, nggak ada yang bangun, tahu. bangun gitu. Jadi Seperti sebetulnya itu. bukan rewel ya dok ya kalau kayak gitu ya. Iya, jadi makanya seperti yang tadi saya bilang, tanya Heeh. dulu rewelnya definisinya Apa apa gitu gitu. ya. Nah dok, berarti tadi Mm-mm. kan sudah di-spill juga ya masalah Mm-mm. kesehatan mental di lansia. Selain gangguan tidur, kecemasan, ada lagi nggak dok kalau di lansia itu dok yang biasa sering dokter tangani gitu? Ya, sebenarnya lansia juga sama ya seperti orang dewasa, Oke. mengalami ada kecemasan, ada kesedihan, terus ada apa namanya, ada demensia ya yang nggak Oh ada, iya iya iya. jarang ada di dewasa tuh ada demensia, terus ada bipolar juga Mhm. ada gitu. Cuman yang paling banyak mungkin ini ya, ada gangguan penyesuaian teh. Gimana tuh dok penyesuaian teh? Jadi kita bisa bayangkan ya pada usia lanjut itu Mm-mm. kayak hari demi hari, bulan demi bulan itu kan ada perubahan fisik ya. Oke. Kadang-kadang Teteh pernah dengar nggak ada bapak ibu lansia yang bilang, aduh ini penyakit nambah terus Sering gitu, banget ya itu. kan gitu. Sering banget. Yang tadinya aduh lututnya udah sakit nih Kok buat pindah ya? jalan, Gitu. kok sekarang lambungnya sakit, sakit kepala kayak gitu Betul kan, itu ya. gitu. Jadi karena memang yang namanya proses penuaan itu Mm-mm. dia akan terus bertahap mengurangi uh, kondisi fisik Bapak Ibu lansia dan kondisi emosi. Nah, pada beberapa Bapak Ibu lansia ada yang santai aja, iya nih saya udah siap nih karena memang lutut saya sakit ya emang saya udah tua gitu kan. Ada ya. Gitu. Tapi mereka kan ya udah berobat aja misalnya. Tapi ada juga yang merasa bahwa ini kayaknya tiap hari kok nggak ada yang benar ya sama badan saya ya, sakit kepala kah, nyeri ulu hati kah, apa gitu. Akhirnya membuat mereka jatuh dalam kondisi gangguan untuk menyesuaikan diri dengan tahapan-tahapan proses penuaan tadi. Makanya itu disebut gangguan penyesuaiannya. Iya. Jadi masalah kesehatan mental yang ada di lansia itu tidak hanya demensia, kecemasan, gangguan tidur, dan ada juga yang dinamakan gangguan penyesuaian ya seperti Iya, itu. Betul. Nah dok, tadi kita juga ada tentang ada lagi nih dok ya. Selain dibilang rewel gitu, ini poin penting juga ya. Perubahan, kapan sih perubahan lansia itu harus perubahan perilaku tentunya ya harus diperiksakan ke tenaga profesional gitu dok, karena memang selama ini kan kita sering menjumpai di masyarakat keluhan-keluhan itu memang ada ya dok ya, tapi ada kalanya mereka tuh memang tidak mau gitu dok untuk memeriksakan. Nah, sehingga kita perlu diwaspadai nih. Kapan nih kita ataupun anggota keluarga membawa lansia itu untuk berobat gitu, diperiksa ke tenaga profesional. Iya, jadi kadang-kadang mungkin ya ada lansia juga, bapak ibu lansia yang memang udah depresi banget, tapi kan keluarga tuh enggak lah itu mah biasa gitu kan, itu biasa orang tua seperti itu gitu. Justru menurut saya sih kondisi yang sebelumnya tidak ada gitu, itu merupakan suatu tanda ya bahwa kita harus aware gitu, kita loh kok mamah dulu nggak kayak gini gitu, mamah dulu satset kalau masak apa segala macam beres-beres, sekarang kok lebih banyak diem di kamar. Nah itu juga perlu kita waspadai ya dok ya. Iya, perlu kita waspadai, apakah itu masuk dalam kondisi depresi kah atau apakah, atau kondisi di mana yang mengganggu fungsi nih gitu, kayak misalnya ada ibu-ibu lansia yang rajin ke pengajian atau rajin senam gitu kan, berkumpul sama teman-teman, tiba-tiba menarik diri gitu, menarik dirinya, kita loh kok mama nggak senam lagi ya, loh ini kan waktunya pengajian kok mama ada di kamar atau apa. Mungkin itu salah satu pertanda bahwa udah yuk kita bawa yuk misalnya, kita tanya yuk ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah
Itu dok, kan memang kita tuh ya selama ini tuh memaklumi kalau lansia tuh misalnya yang tadinya aktif gitu ya, kemudian tiba-tiba enggak menjalankan aktivitasnya, terus kita pikir itu tuh dia kayaknya sedang lagi dirasa nih fisiknya gitu dok. Berarti itu enggak seperti itu ya dok ya? Atau gimana tuh? Iya, jadi apapun itu, ada perubahan apapun itu Oke. kan kita perlu lihat ya Oke, gitu. oke. Karena apa namanya, kita harus tahu tuh apa yang menjadi sumber masalah dari perubahannya beliau itu gitu Apakah kan. memang fisiknya yang lebih Iya, terasa? karena kondisi fisik yang sakit yang apa juga itu bisa menyebabkan pain atau rasa nyeri, itu juga bisa menyebabkan depresi loh pada Oh, lansia gimana tuh gitu. dok? Iya, jadi ya kayak kita aja deh, kalau Iya, kita iya. sakit gigi gitu kan, kita udah kayaknya kalau sakit gigi nggak sedih ya kita ya, emosi Banyaknya. nyeri gitu kan. Betul. Gitu. Jadi tapi pada bapak ibu lansia tuh kadang-kadang mereka itu kondisi ini kok kondisi saya makin berat sih gitu. Itu dipikirkan gitu. Dan itu kadang-kadang yang membuat beliau sedih gitu kan. Ini berat nggak ya penyakit saya? Gara-gara penyakit saya ini saya saya jadi bergantung sama anak, saya jadi beban gitu kan. Kadang-kadang kan ada tuh lansia, Bu kok nggak mau berobat, nggak takut membebani anak-anak saya gitu. Jadi ibu nahan sakitnya, ya nggak apa-apa lah gitu. Betul banget dok, ada nih ya yang sempat cerita ke kita juga ya, saya tuh harus gimana ya dengan orang tua saya gitu, padahal kita tuh ingin membantu, tapi karena orang tuanya sendiri tuh nggak mau juga dibantu, takut merepotkan anaknya gitu dok. Nah ini jadi akhirnya satu sama lain tuh saling tidak mau direpotkan barangkali ya. Jadi kita yang bingung ya. Iya, katanya saya tuh pengen lah meriksain ibu saya gitu ya, tapi kok ibu saya nggak mau gitu ya. Apakah itu masuk dalam tanda-tanda depresi? Barangkali ada di sobat jiwa yang memang tidak hafal pada depresi pada lansia dok. Boleh di ini dok. Tanda-tanda lansia yang depresi iya, ya. Betul. Jadi gini, lansia itu adalah seorang manusia yang udah ada di puncak siklus. Dia banyak pengalaman, dia banyak ilmu, banyak apa gitu. Jadi mereka tidak serta-merta misalnya dalam kondisi mereka sedih itu mereka nangis, mereka apa, enggak. Kadang-kadang justru bapak ibu lansia itu kalau dalam kondisi depresi yang tidak terlalu berat itu tetap beraktivitas gitu. Cuman mungkin ada pengurangan bukan kontak atau bukan komunikasi ya, tapi lebih ke menarik diri gitu. Jadi ada menarik diri, ada misalnya, atau kalau enggak ada gangguan tidur gitu, ada gangguan makan, kurang selera makan. Terus misalnya beliau tadinya seneng nih, mungkin senam sama ibu-ibu, sekarang jadi tidak berminat kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dulu beliau sukai kayak gitu. Itu juga bisa. Nah kan tadi dokter juga menyampaikan lansia itu adalah puncak di kehidupan, sehingga ketika dia sedang mempunyai masalah barangkali ya dok ya, dia banyaknya diem. Nah untuk mengetahuinya salah satunya itu adalah kita harus aware terhadap kebiasaan dia mungkin seharinya ya dok ya, yang mungkin kebiasaannya misalnya di jam 7 itu misalnya ikutan kalau di senam pagi atau barangkali kan ada senam lansia dok ya, kemudian dia nggak mau mengikuti, apa itu bisa dijadikan salah satu warning atau memang berapa kali dia melakukan itu dok? Gitu. Bisa sih. Jadi sebenarnya kita nggak harus menghitung juga ya. Cuman kita kan salah satu gejala utama depresi adalah kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai gitu. Jadi yang tadinya tuh misalnya beliau seneng masak tuh, tiba-tiba udah males gitu, nggak bersemangat lagi gitu kan. Terus udah kayak gitu, salah satunya itu misalnya ada kegiatan lain yang tadinya beliau sukai, tiba-tiba beliau berhenti gitu karena
mungkin ada rasa males, mungkin ada jadi saya nggak bisa konsentrasi nih gitu Oke. atau apa, itu termasuk juga. Jadi selain malas ya, sahabat jiwa, ada juga dia tidak mau mengikuti kegiatan yang rutinitas yang dia sukai. Kemudian juga ada tadi yang terakhir itu apa dok? Itu tadi tuh Yang nggak bisa konsen, nggak bisa nggak konsen fokus, ya. cepat Jadi itu lupa, bisa ya. gitu. Oke, berarti itu merupakan tanda-tanda bahwa lansia itu bisa mengalami ke arah mungkin ya dok ya, dan yang mendiagnosa ini tetap ya adalah tenaga profesional dalam ini dokter gitu ya. Jadi mungkin itu sahabat jiwa terkait tanda-tanda yang ada di tanda-tanda depresi yang ada pada lansia. Nah dok, tadi juga disampaikan juga ya, apa sih kalau misalnya nih ya ada lansia yang tadi dengan gejala-gejala tadi, menarik diri dan sudah pasti dibawa gitu ya, tapi untuk sementara nih barangkali untuk keluarga nih ya yang ada di rumahnya nih, ketika mengetahui tanda-tanda depresi tadi, yang mengisolasi diri itu, menarik diri itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga gitu dok? Untuk apa? Untuk aware sama Iya, tanda-tanda tanda itu yang tadi gitu. ya. Sebenarnya mungkin kita nggak bisa berharap kalau keluarganya atau anaknya di luar kota ya, nggak bisa ini. Jadi yang satu rumah itu mungkin kita bisa melihat ya adanya perubahan rutinitas, gitu kan. Nah itu tadi salah satu gejala depresi juga adalah energi gitu, kelihatan. Jadi energinya kayak berkurang, jadi kayak lemes. Itu makanya kadang-kadang ada beberapa pasien depresi itu yang dia males itu karena mungkin energinya berkurang ya. Jadi keluarga itu perlu perlu melihat juga gitu. Jadi kok ibu sekarang makannya biasanya banyak, kok sekarang 1 sendok 2 sendok udah selesai gitu kan. Nah itu mungkin perlu didampingi gitu kan. Belum harus misalnya ditanya ibu kenapa ya kayak gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya dalam kondisi depresi itu kan males menjawab ya gitu. Jadi didampingi aja gitu. Terus nanti ada satu waktu kita punya waktu untuk bertanya, silakan ditanyakan. Ada yang dipikirkan nggak gitu. Berarti memang harus kita menyempatkan waktu kalau kayak gitu ya dok ya? Iya, karena jarang loh ada bapak ibu lansia yang telepon misalnya, itu jarang banget gitu. Aku depresi gitu. Oh iya. Aku ada masalah, itu jarang banget gitu. Selain lansia ini nggak mau ngerepotin anaknya kali ya dok ya? Ya kan sebetulnya yaudah deh kita tanggung sendiri aja lah gitu kayaknya gitu ya banyaknya ya. Oke. Terfikirnya mereka kan adalah mereka udah lebih banyak pengalaman, mereka udah lebih banyak ilmu gitu kan. Ya mereka akan selesaikan sendiri gitu. Karena memang gurunya ya. Udah dulu beli. Nah, guru kehidupan ya. Iya, udah duluan dia hidup gitu ya. Palingan ya banyak diem ya. Iya, makanya lebih banyak diem. Justru kita yang proaktif tuh yang Jadi anak-anaknya ya dan anggota keluarga yang lain harus proaktif ya, yang nanyain ya. Betul, seperti itu. Itu oke. Tadi ya. Jadi apa sih dok kuncinya nih? Kan kita tadi banyak cerita tentang perubahan-perubahan baik fisik maupun emosi yang ada di lansia. Tentunya sesuai dengan tema kita nih ya, bahwa lansia itu kan harus produktif, harus berdaya dan harus mandiri ini. Apa sih kunci bahwa agar lansia itu tetap sehat secara mental dan fisik nih dok? Oke. Jadi ada ada faktor-faktor lansia ya yang bisa kita share gitu kan. Yang pertama mungkin kalau menurut saya sih bergerak. Oh, gerak ya? Iya, bergerak. Gerak, ayo gerak. Jangan ikutan rebahan gitu. Jadi mager. Jadi dengan bergerak itu kan ada tuh ya kalau di komunitas tuh lansia nanti cepet capek, udah banyak istirahat, mau nyapu dikit jangan mah, istirahat aja nanti capek ya itu ya? gitu. Enggak, justru bergerak. Karena kondisi massa otot pada lansia yang berkurang itu obatnya adalah bergerak. Gitu. Jadi bergerak yang tadinya jalan ke sana capek, enggak
itu dicoba aja gitu. Yang penting kita tahu ya kondisi kita ya. Nggak juga yang kan ada dekom cordis tuh, atau misalnya payah jantung, itu kan dokter juga udah ngasih tahu ya, jangan bergerak terlalu cepat, jangan bergerak terlalu jauh, tapi tetap kita bergerak gitu. Dengan bergerak kita bisa memaksimalkan tuh seperti masa otot kita atau apa kayak gitu. Selanjutnya bersosialisasi. Oh. Ya, jadi kadang-kadang ada udah males gitu. Iya bener dok itu. Banyak itu yang Pada kayak gitu. ibu-ibu yang itu kan misalnya udah males ngobrol, males apa kayak gitu. Jangan, sosialisasi itu gini loh, kayak sosialisasi kan dua arah ya, dua arah percakapan ya. Dibanding kita cuman di kamar doang gitu kan, kita ngomong sama tembok, halo tembok gitu kan, nggak juga gitu. Jadi kita kita berkomunikasi, terus udah gitu kan mungkin yang kita ada masalah, teman kita gini aja Bu, mending kayak gini misalnya kan, ada solusi gitu. Jadi bersosialisasi itu penting juga pada Bapak Ibu lansia. Selanjutnya stimulasi otak. Gimana tuh dok? Nah, stimulasi otak, jadi Bapak Ibu lansia itu mempunyai aktivitas yang menstimulasi otak kita. Misalnya kayak hobinya Teh Ici kan baca tuh stimulasi otak gitu kan. Bagus juga ya dok ya? Iya bagus. Atau kalau misalnya kalau Muslim itu ngaji tuh Teh, ya. ngaji sesuatu itu yang diulang-ulang. Ya, betul. Lalu udah kayak gitu kan kita ngaji nggak asal ya, Iya. gitu kan ada tajwidnya, Betul, gitu. Bagaimana cara kita ada aturannya ya, aturan-aturan itu gitu. Terus misalnya hobi misalnya Bapak Ibu yang hobi bercocok tanam gitu kan, nggak berkebun mungkin kan gitu kita ya, cuman naruh doang. Kita kan di tanahnya kita gali, terus kita kasih pupuk atau apa. Nah itu stimulasi otak seperti itu, dan itu dibutuhkan Bapak Ibu lansia. Dok, yang pertama nih yang tadi kunci agar lansia tetap sehat itu tadi bergerak nih dok ya. Tapi memang ini faktanya ya dok ya. Anggota keluarga tuh sebetulnya antara sayang dan memang dia nggak mau nanggung resiko nih. Karena semakin dia bergerak takutnya kan resiko jatuh nih dok. Itu gimana tuh dok? Terkait dengan ini. Iya. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya datang di depan saya tuh kan, mama tuh dok banyak banget ke atas jemur baju, ke atas apa kayak gitu. Kan saya deg-degan takut jatuh gitu kan. Kan sayangnya kita kan dok ya sebagai anak gitu. Nah ibu lah kan emang tempat cuciannya di atas, makanya saya ke atas gitu kan. Dari situ mungkin kita bisa ya saling menjembatani gitu kan gitu. Jadi ibu tetap harus bergerak boleh, ibu mau cuci baju boleh, ibu mau jemur baju boleh, tetapi di tempat yang aman kayak gitu. Modifikasi kita, lingkungan berarti. Betul. Kita ngobrol sama anak-anaknya seperti itu. Jadi biarkan ibu bergerak karena memang itu juga sebenarnya kebutuhan Bapak Ibu lansia untuk terus bergerak badannya seperti itu. Nah, kayak yang kedua nih dok, tadi kunci bahwa lansia itu tetap sehat ya. Yang kedua adalah sosialisasi. Nah, ada nih dok, misalnya dari dulunya memang nggak suka bersosialisasi, itu gimana dok? Iya, tapi kan seumur hidup juga kita mengatakan bersosialisasi, tapi kan kita tidak menuntut dia harus sosialisasi sama siapa gitu kan. Dengan keluarga gitu kan. Ada sih pasien saya memang saya nggak punya teman gitu. Dia depresi gara-gara anak-anaknya sudah menikah dan beliau sendiri gitu kan. Suaminya tipe yang cuek gitu kan. Jadi kan beliau bingung saya sama siapa gitu. Jadi jadi kita minta ya udah ibu kalau kayak gitu ibu mau ngobrol sama siapa, bisa video call sama anak-anak gitu. Tapi kadang-kadang ibunya sendiri, dok boleh nggak saya ini pelihara dogi gitu kan, karena saya dulu pernah dan saya bahagia dengan ada dogi. Boleh silakan. Jadi gitu. Bisa ya dok ya, sebentar ya dok ya, ini ada pertanyaan dari Sobat Jiwa ya, Sobat Sejiwa. Silakan Teh, dibacakan Teh. Dari Hey Tanda Seru. Hai Tanda Seru.
nenek saya Mhm. jak-jak waringkas ketika ada anak cucunya. Tapi sakit kalau anak cucunya itu pergi ke rumah masing-masing. Anak menyalahkan ibunya karena nggak mau diem kalau ada anak cucunya di rumah. Apa yang harus dilakukan saya sebagai cucu melihat anak dan ibunya seperti itu? Anak dan Anak. oke, iya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami Bapak Ibu lansia, kita bisa mengerti itu ada ya. Betul. Pada saat anak dan cucunya yang Senang. selama ini dirindukan datang, itu kan beliau tuh ibarat kata ada dorongan semangat lebih tuh. Iya. Dibandingkan Suntikan. hari-hari biasa ya. Suntikan gitu. kebahagiaan. Jadi beliau, ayo mau dimasakin apa? Iya. Ayo sini, diberesin tempat tidur buat cucunya apa segala macam. Mengenang gitu masa kan. lalu juga barangkali dong. Apa? Mengenang masa lalunya waktu Iya. kecil-kecil itu. Iya, jadi ibaratnya memberikan pelayanan Yang full terbaik full gitu ya, service servis untuk anak dan cucunya Cucunya. beliau gitu kan. Jadi itu bukan semata-mata kebanyakan gerak atau gimana gitu, tetapi memang semangatnya beliau gitu itu membuat beliau kayak sibuk, seolah-olah sibuk gitu. Tetapi pada saat anak cucunya sudah pulang, kebayangkan kita bahwa ditinggal aduh, lagi sepi deh, lagi, gitu sepi kan. lagi, Nah, ditinggal akhirnya lagi. kalau bahasa Sunda sih muyung ya, apa Muyung. sih? Lebih ke murung atau apa segala macam gitu. Nah, kondisi ini kadang-kadang disalahartikan bahwa waktu kemarin sih kebanyakan apa namanya kegiatan. Jadi akhirnya capek dan sakit. Malah misalnya. disalahin ya dok ya? Iya gitu. Jadi kalau misalnya buat siapa akun Hai, seru seru. gitu ya. Jadi boleh deh menjadi penengah gitu, dikasih apa namanya diberikan pemahaman misalnya bahwa kondisi berarti nenek ya, Iya, kondisi nenek seperti wajar gitu. itu memang kondisi wajar pada Bapak Ibu lansia gitu, pada saat beliau apa namanya beliau ketemu sama orang-orang yang disayang, itu semangatnya muncul gitu, dorongan semangatnya lebih. Tetapi pada saat sudah pulang memang kondisinya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nggak apa-apa, didampingi aja. Ayo mah kita ini aja beres bareng-bareng aja ya gitu, karena kondisi ditekan misalnya disalahkan itu akan membuat Bapak Ibu lansia makin down ya dok, makin turun ya. Motivasi semangatnya mungkin itu Taici. Oke. Ini ya akun seru mungkin bisa menjawab ya dari pertanyaan tadi. Jadi intinya itu hal yang sangat wajar sebagai dorongan spirit atau semangat. Memang orang-orang yang tercintanya itu pada datang gitu yang menemui neneknya. Hai seru spirit. Kemudian ada lagi teh pertanyaannya dari sobat sejiwa? Masih banyak. Oh alhamdulillah banyak, silakan teh. Dari tanda tanya. Tanda tanya, wah bahasanya itulah dok. Tanda seru sama tanda tanya. Bagaimana caranya agar nenek saya berhenti ke dokter karena dicek padahal semua normal? Oke, iya itu. Oke. Sering tuh dok. Iya gitu. Ngumpul-ngumpulin obat. Jadi beliau itu kan sebenarnya gini, beliau ke dokter itu untuk mengatasi kegelisahan beliau. Ya enggak? Kegelisahan beliau terhadap kondisi fisik beliau, kondisi fisik atau kondisi mentalnya juga gitu. Jadi ada kecemasan, ada apa ya, merasa mungkin beliau harus menjalani ini sendiri, iya nggak sih? Gitu kan? Kalau saya sakit, saya obatnya ini. Kalau saya sakit, misalnya saya nggak bisa tidur, obatnya ini. Gitu kan. Itu kan apa ya? Beliau berpikir bahwa mau tidak mau beliau harus mandiri. Oke, yang tadi yang guru kehidupan itu kali ya dok ya. Beda deh, saya nggak mau ngerepotin anak nih gitu ya. Saya tidak mau merepotkan anak cucu saya, jadi saya segala sesuatu harus sendiri. Nah, kalau misalnya memang kondisi seperti itu terus menerus, itu kadang-kadang kita juga nggak nyaman ya kalau misalnya Bapak Ibu lansia terus menerus menjumpai dokter atau apa.
Nah, salah satunya nih kita bisa dampingi, kita bisa tanya kecemasannya beliau kenapa gitu kan. Jadi ibarat kata kayak menjamin gitu Teh gitu. Kalau misalnya ya udah Nek, nanti Nenek kita ini aja ya, misalnya ini tuh aku sakit perutnya, atau aku sakit lutut kayak gitu kan. Ya udah nanti kita sambil latihan ya Nek, nanti ditemenin gitu. Memang nggak bisa kita apa ya, udah stop ya jangan ke dokter lagi, tetapi tidak ada perubahan dari keluarganya juga Oke. gitu kan. Itu kan susah ya. Jadi ada usaha juga kitanya gitu ya Dok ya? Iya. Oke. Beliau butuh apa gitu? Apakah beliau butuh jaminan nih bahwa beliau apa namanya kondisinya baik-baik aja, beliau tidak sendiri, beliau bisa menggantungkan diri pada keluarga kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satunya ya, salah satu cara eh, kecuali misalnya penyakitnya jantung itu kayaknya terus ya. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang dikatakan kata dokter ternyata tidak ada apa-apa, ya mungkin kita mulai mengganti ketergantungan nenek terhadap dokter, terhadap obat-obatan dengan keberadaan kita. Oke. Gitu. Jadi hal yang bisa dilakukan oleh akun tanda tanya ya. Akun tanda tanya itu salah satunya adalah kita tidak bisa melarang nenek kita untuk berhenti berobat mungkin ya Dok ya. Tapi kita juga menyempatkan waktu barangkali ya Dok ya, menyempatkan waktu untuk sekedar ya menemani tadi. Ya, Mendampingi ya. dan menemani neneknya barangkali. Dan diharapkan dengan adanya kita di samping beliau itu kan membuat beliau lebih tenang. Nah, itu. Jadi kalau beliau tenang, buat apa sih saya ke dokter lagi? Jadi psikologis gitu. juga ya Dok ya? Psikologis banget. Pokoknya psikologis. lansia itu banyak berkaitan dengan psikologi. Oke, iya. Oke, ada lagi Teh? Dari akun 2K. 2K. Kalau lansia di rumah cuma berdua nggak apa-apa Dok, tapi masih aktif berdagang sih di toko, usia sekitar 71 tahun. Keren ya, masih berdagang di toko Dok. Iya, kan produktif. Iya, berdua itu sama pasangannya. Sama pasangannya. Ya. Nggak apa-apa, nggak ada larangan juga gitu. Yang penting mereka biasanya sih sama-sama menjaga ya. Suami menjaga istri juga melayani suami gitu, nggak ada masalah gitu. Masalah itu kalau ada salah satunya mengalami gangguan atau penyakit kronis, misalnya seperti stroke, dan itu membuat pasangan yang satunya lelah gitu. Iya, betul Dok. Gitu, bisa burn out atau apa. Mungkin di situ baru keluarga berdiskusi nih, mencoba membantu, karena nggak kuat nih bapak ibu lansia saling misalnya nih ada merawat ya, namanya merawat salah satu pasangannya dia dengan kondisi penyakit yang cukup berat, itu akan lelah gitu, dan itu di situ butuh orang bapak ya, ibu orang lansia lain untuk Oke, jadi ada syaratnya tuh. Tadi akun apa tadi Teh? Akun 2K ya. Jadi ada syaratnya kalau memang lansia ini masih produktif dan untuk kesehatan secara fisik tidak banyak keluhan-keluhan mungkin ya Dok ya, bisa untuk tinggal berdua. Namun misalnya kalau salah satu pasangannya ada yang mengalami sakit, dalam hal ini baik sakit fisik gitu ya, tentunya perlu membutuhkan orang lain selain dua lansia itu mungkin ya Dok ya. Gitu. Ada lagi Teh? Barangkali Teh? Ada dari Mia. Terlalu berlebihan nggak Dok kalau orang tua menawarkan diri untuk merawat cucu, sedangkan aku dan suami bekerja, ditawarkan dibantu ART atau pengasuh tidak mau karena nanti nggak ada kerjaan katanya. Soalnya orang tua udah pada pensiun dua-duanya, tapi aku sebagai anak kadang suka khawatir dan kasihan ya merawat balita yang lagi aktif-aktifnya. Melihat orang tua sih happy, tapi takut malah jadi kecapean. Gimana ya Dok? Oh iya nih Dok, sering terjadi nih. Tapi kalau ini mah kan nggak mau ya anaknya ya, tapi ada sebaliknya Dok, anaknya yang nitipin gitu kan? Iya sih. Gimana Dok? Jadi ya alhamdulillah ya sebagai anak juga mengerti
memahami takut bapak ibunya capek atau apa. Bagus. Tapi kalau menurut saya sih selama beliau menawarkan itu kan artinya beliau sudah Inisiatif, mempersiapkan diri ya gitu. Jadi kita sebagai anak boleh deh misalnya tiap hari menanyakan, "Pah, Mah, tadi gimana ngasuh Dede gitu. Dedenya aktif enggak gitu, papa mama kecapean enggak gitu, boleh gitu kita tanyakan secara berkala ya. Jadi nggak apa-apa Pak kalau misalnya bapak sama mama nanti ada rasa capek atau apa, nanti biar kita bantu dengan ada ART gitu. Jadi ditawarkan gitu karena kan namanya apa ya, kondisi badan itu kan nggak naik turun ya dok ya, selamanya fit kan gitu. naik turun. Iya deh, boleh deh, mama nih capek gitu. Adeknya udah mulai aktif banget sekarang kayak gitu. Nah itu boleh ini. Jadi kita nggak apa-apa, kita beri kesempatan dulu nih papa sama mama untuk merawat adek, merawat dede gitu kan. Tapi kita juga perlu menanyakan gimana mama capek nggak? Kalau capek nanti ini deh, boleh deh nanti kita bantu atau apa seperti itu. Oke, jadi nggak masalah ya dok ya, mengasuh sebagai bentuk aktivitas, salah satu bentuk aktivitas. Tapi kita juga tetap harus sering-sering bertanya gitu ya. Siapa tahu kan orang tua tuh memastikan, orang tua kan tadi tidak mau merepotkan itu. Jadi meskipun dia capek, kadang tetap diam ya dok ya. Tentunya kita sebagai anak ya harus sering-sering bertanya tentang kondisi orang tua kita juga. Ada lagi teteh barang? Dari kayak anak. Nenek saya aktif bergerak usia 81 tahun. Tapi besoknya ngeluh sakit kaki. Kita dipijit sama anaknya. Anaknya ngeluh, mama nggak boleh banyak gerak. Nah itu gimana dong? Iya, ya itu banyak banget ya, banyak banget kasus seperti itu gitu kan. Jadi ya udah kalau misalnya kayak gitu, bergeraknya nenek itu seperti apa yang sampai bikin kakinya sakit. Jangan-jangan bergeraknya naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga itu. Nah bisa kita kurangi, misalnya nenek sekarang aktivitasnya mau apa misalnya. Ya nenek mau ke pasar, mau beli misalnya daging sapi gitu kan, pasarnya ada di tukang daging sapinya ada di lantai berapa, ada di lantai 3 gitu kan. Ya udah kita cari aja yang di lantai 1 ya nek gitu, biar neneknya juga nanti nggak kecapean gitu. Jadi mungkin kita bisa menurunkan standar yang menurut nenek tuh gerak, harus gerak, tapi justru itu bikin capek. Tetap gitu ngingetin kan. juga gitu ya dok ya? Iya gitu. Dan buat misalnya buat anaknya nih, ini sih banyak gerak atau apa, lebih baik sih kita ganti ya kalimatnya, jangan yang menyudutkan seperti itu. Iya nenek nih hebat nih, geraknya bagus apa. Luar biasa gitu ya? Iya, kok ternyata capek ya, gitu. Dengan sambil bergurau kayak gitu karena kalau misalnya kita langsung to the point gitu, nenek sih habis geraknya banyak tuh kan jadi kecapean gitu. Nyalahin gitu ya dok ya? Iya, itu akan membuat beliaunya justru mungkin merasa sedih ya Teh ya. Ya, agak sensitif kan tadi saya bilang emosinya tuh agak sensitif pada lansia. Dengan lansia ya memang kita harus tadi tetap intinya adalah melarang, tapi kita juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang melarang tapi tidak sampai menyinggung emosi daripada lansia itu. Iya. Ada pertanyaan lagi teteh? Kalau peri hijau, setelah peri hijau kita ini dulu ya. Mangga teh. Halo dok. Halo. Kalau sulit untuk mengontrol emosi, apa perlu langsung ke psikiater? Kayak gimana ya? Oke. Jadi kontrol emosi yang yang susah dilakukan sebenarnya itu wajar ya pada setiap orang gitu. Kapan kita berobat atau kapan kita menemui psikolog atau psikiater itu biasanya pada saat kita sudah mulai ada gangguan fungsi tuh. Misalnya pada saat kita bekerja,
kita kondisi teman kita misalnya bercandaan tapi kita agak tersinggung, tiba-tiba meledak-ledak, atau membuat kita jadi nggak fokus tuh sama kerjaan kita gara-gara marah, emosi apa segala macam gitu. Terus kondisi emosi seperti itu ternyata membuat gangguan pada fungsi sosial kita. Gitu. Jadi misalnya saya ngobrol dengan teman nggak berapa lama, emosi saya naik lagi nih gara-gara teman saya nyindir misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau sudah ada gangguan-gangguan seperti itu, saya rasa sudah mulai tuh kita konsul sama psikolog atau sama psikiater. Jadi memang ada syarat tertentu ya dok ya. Mungkin sebelum ditutup nanti ya dok ya, karena memang waktu juga yang misalkan kita nanti, tapi ada satu nih dok yang perlu kita diskusikan di sini. Apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan keluarga saat merawat lansia dok? Supaya nanti kita ke depannya menjadi tips kita gitu. Sebenarnya mungkin saya nggak menyebutkan kesalahan, apa tuh dok? Kekurangtahuan ya. Kekurangtahuan dari ya. keluarga tentang kondisi lansia gitu. Jadi meskipun lansia sepintas kita tuh kayak apa ya, keberadaan mereka itu memang ada beberapa orang yang menilai bahwa ya udahlah itu orang udah tua gitu kan. Tetapi mereka itu sebenarnya masih punya martabat, dignity, harga diri gitu kan. Gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang tidak apa ya, tidak disadari oleh keluarga gitu. Misalnya nih ada bapak ibu lansia duduk di ruang tamu, tiba-tiba anaknya datang gitu. Beliau tuh dilewat itu juga kadang-kadang kayak sakit ya gitu. Kok nggak salim sih, kok nggak assalamualaikum, kok dicuekin sih. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu kita tidak sadar, tetapi bisa menyakiti bapak ibu lansia seperti itu. Nah, kalau menurut saya gitu, jadi kita sebagai keluarganya itu lebih baik untuk bahasa ininya sih memanusiakan bapak ibu lansia. Memanusiakan bapak ibu lansia. Ya, kadang-kadang kan ada tuh misalnya di meja makan anak-anaknya makan sate gitu ya, makan sate atau apa, buat neneknya nih supaya nggak darah tinggi sayur oyong sama tempe misalnya kayak gitu kan. Tetap kita tawarin gitu dok maksudnya. Jadi kalau menurut saya seperti ini nih, kalau kita nggak perlu juga ngasih sate kambing ya misalnya. Tapi misalnya mama ini tadi saya masak telur sama masak tempe, mama mau yang mana kayak gitu. Memberikan tawaran. Iya, jadi memilih itu juga membuat bapak ibu lansia lebih merasa bermartabat kayak gitu. Ya kita nggak usah mau sate kambing atau mau steak atau enggak juga. Enggak juga gitu ya. Kita tetap harus melihat kesehatan kondisi beliau juga. Kan, gitu. Ini ada telur, ada tempe, terus ada perkedel jagung. Mama mau milih yang mana gitu. Kalau mintanya tetap sate? Mama nanti sate tapi ayam tanpa ada pilihan yang lain ya dok ya. Gitu. Kita bisa itu juga kita ingat kan gitu. Kayak misalnya dulu bapak saya almarhum tuh senangnya sate gitu, tapi saya nggak bisa ngasih beliau senangnya sate dengan ada lemak yang gitu. Apa sih namanya gaji itu apa sih namanya? Jando ya. Jando gitu kan nggak bisa saya kasih. Jadi akhirnya Pak ini aja ya daging tanpa ada lemak, Bapak bisa makannya yang ini, nggak boleh yang itu. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa kita tawarkan ke lansia. Iya, karena pada saat mereka memilih itu mereka kayak punya harga diri, martabat. Iya, merasa dihargai ya dok ya. Sederhana ya, tapi kita terkadang terlupakan yang hal-halnya gitu dok. Betul, dok. Nah, apa sih dok pesannya untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan mental lansia? Kalau tadi kan di keluarga nih, sekarang untuk masyarakatnya nih dok, pesannya? Jadi untuk masyarakat itu juga kan
kita perlu mengingat bahwa itu adalah masa depan kita gitu. Bagaimana cara kita memperlakukan itu mungkin juga nanti suatu hari kita sudah tua seperti itulah kita diperlakukan orang. Gitu. Hukum Jadi karma gitu ya. iya, jadi kalau menurut saya sih kita misalnya di dalam warga atau apa tetap memperlihatkan adab kita, sopan santun kita kepada orang yang lebih tua atau kepada bapak ibu lansia gitu. Jadi mereka juga mempunyai kebutuhan untuk dihargai, mempunyai kebutuhan untuk dihormati seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa kita berikan pada bapak ibu lansia gitu. Kecuali misalnya nih ada kadang-kadang kan kalau kita lihat di berita ya, ada ibu lansia bawa air kencing sebor iya gitu itu kan, benar-benar di apa namanya di tetangganya atau apa gitu. Jangan langsung menghakimi. Mungkin aja beliau mengalami suatu kondisi gangguan ya gitu. Jadi yang perlu kita sampaikan mungkin ke keluarganya, bolehlah kita bawa yuk bapak ibu ini gitu ke dokter atau apa. Oh ya, satu lagi stigma ya dok ya. Stigma kalau bisa kita hapus ya. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan jiwa tuh kan kita sudah merasakan sekali stigma buruk terhadap pasien-pasien kita ODGJ gitu ditambah ya. dia udah lansia gitu kan ya. Iya, terhadap perawatnya, para dokternya juga dokter apa, dokter jiwa. Lah, gitu kan langsung stigmanya luar biasa gitu. Tapi betul dok. iya, justru Tapi kita udah kebal kalau kita. Iya, tapi kalau mereka kalau pasien-pasien kita kan kasihan ya iya, gitu. Ya kita juga kasihan. sama sih. Iya, jadi mungkin itu ya yang perlu kita jaga ya, karena apa namanya kondisi-kondisi lansia itu memang nanti bakal banyak butuh bantuan gitu. Jadi nanti kalau jalan atau apa tetangganya, ibu panas, ini mau nggak ini bawa payung atau apa kayak gitu. Itu kayaknya ini ya maksudnya bahagia banget ya tinggal di suatu komunitas yang saling menghargai seperti itu. Oke. Dok, sebetulnya masih banyak ya yang ingin kita diskusikan, yang ingin kita obrolin gitu ya. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab nanti Sobat Jiwa bisa konsultasikan pertanyaan-pertanyaan itu ke konsultasi jiwa online atau Kajol di nomor WhatsApp 0812 2129 2020 ya. Tentunya sebelum saya tutup barangkali dok ya ada yang ingin saya sampaikan bahwasanya menua itu memang tidak bisa dihindari loh. Tapi menjadi tua dengan sehat dan bahagia dan tetap bermakna itu tentunya bisa kita persiapkan ya. Semoga episode kali ini kita lebih memahami bahwa lansia itu bukan hanya terpaut usia saja, tapi bagaimana tentang seorang individu itu bisa dihargai, kemudian juga didengar, dan yang lebih utama lagi itu dicintai. Terima kasih untuk Dokter Dian yang sudah berbagi ilmunya, dan buat Sobat Sejiwa ya, jangan lupa jaga kesehatan mental kita bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk masa yang akan datang. Saya Teh Ici pamit undur diri, sampai jumpa di episode Rehat selanjutnya. Tetap sehat jiwa, sehat raga, dan tetap rehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hangat, tetap sadar diri bahwa tetap bertumbuh dengan rehat. Dan apabila episode kali ini bermanfaat dan ada hubungannya, jangan lupa lihat video ini dan share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya, serta bisa follow dan subscribe akun ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wabarakatuh. Kasih dok.